يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, kembali bertemu dalam channel Habib Betawi dimanapun Anda berada. Pada konten kali ini akan diterangkan mengenai keutamaan basmalah. Basmalah adalah membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sebelumnya di-subscribe, like, dan share. Tinggalkan komentar kalian agar ada interaktif antara saya dan kalian yang menyaksikan, atau ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar. Keutamaan membaca bismillah atau basmalah. Begitu banyak dalam kitab-kitab, diantaranya yang ana nukil dalam kitab Uqudul Jan yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimallahu ta'ala rahmatan abrar. Annal kutubul munazzalah minas sama ilal armi'ata wa arba'ah. Sebelum ana bahas keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah, kalian perlu ketahui kenapa Bismillahirrahmanirrahim begitu sangat ampuh dan sangat begitu keutamaannya besar. Di sini dikatakan annal kutubal munazzalah minas sama ilal armi'ah wa arba'ah, bahwasannya kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke bumi, yaitu kitab samawi, ada sebanyak 104. Suhufu Syis Sittun wa suhufu Ibrahim Salasun wa suhufu Musa qabla Taurah Asyrah wa Taurah wal Injil wal Zabul wal Furqan. Dikatakan bahwa kitab yang diturunkan dari langit ke bumi yang dikatakan kitab samawi itu berjumlah 104. Diturunkan kepada Nabi Syis, yaitu anak daripada Nabi Adam yang menjadi nabi, yaitu bernama Nabi Syis. Sebanyak 60 suhuf. Suhuf ini kitab yang masih berupa lembaran-lembaran. Ada 10 suhuf. Kemudian diturunkan kepada Nabi Ibrahim 30 suhuf. Kepada Nabi Musa sebelum diturunkan Taurat kepada beliau diturunkan 10 suhuf. Kemudian kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Furqan, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi jumlahnya 104. Wa ma'ani kullul kutub majmu'ah fil Quran. Makna dari semua kitab-kitab yang dikumpulkan 104 itu ada di dalam Al-Quran. Semua kitab terkumpul maknanya di dalam Al-Quran. Wa ma'anil Quran majmu'ah fil Fatihah. Dan seluruh yang terkumpul dalam Al-Quran maknanya ada di dalam Al-Fatihah, yaitu dari bismillah sampai waladhdallin amin. Wa ma'anil Fatihah majmu'ah fil basmalah. Wa ma'anil basmalah majmu'ah fi ba'iha. Dan surah Fatihah terkumpul di dalam bacaan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan bacaan bismillah terkumpul di dalam huruf ba. Baik, jadi begitu sangat khasiatnya luar biasa. Terkumpul semua kitab-kitab di dalam Al-Quran, terkumpul Al-Quran itu di dalam surah Fatihah,
dan di dalam surah Fatihah terkumpul di dalam bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa kana ba'dul ulama as-salihin asabahu maradun syadid. Nah, ini ada satu cerita, ada satu kisah bahwa ada sebagian atau seorang ulama, seorang alim yang soleh, seorang ulama yang soleh, asabahu maradun syadid, dia tertimpa penyakit yang sangat kronis, penyakit yang kritis, penyakit yang sudah luar biasa parahnya. A'jazal atibba, sehingga dokter-dokter merasa sulit untuk menyembuhkannya, lemah di dalam menyembuhkannya. Fatafakkara fi ba'dil ahyan tilkal ibarah, maka pada satu waktu sang ulama ini yang sudah dokter vonis nggak bisa menyembuhkan lagi karena keadaannya sudah kritis, tapi Allah berikan dia punya pemikiran, Allah kasih ilham, dia bertafakur, di mana pada saat itu di dalam kritisnya itu dia ingat satu ibarah, satu bukti yang dia pernah baca di dalam satu kitab, yang dia dapat pelajaran di mana khasiat tentang Bismillahirrahmanirrahim. Maka fawadaba 'alal basmalah min ghairi adad mahsur, min ghairi adadin mahsur. Maka oleh ulama tersebut dilazimkan bacaan bismillah tanpa hitungan, tanpa ada hitungan yang tertentu. Jadi sebanyak-banyaknya dia baca, sebanyak-banyaknya yang dia mampu dibaca, tanpa ada hitungan 11, 12, 100, 1000, tidak. Sepanjang dia kritis, sepanjang dia sakit, dilazimkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fasyafahullahu ta'ala, maka Allah sembuhkan pada waktunya, bibarkatiha, dengan keberkahan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu buat kalian, jika ada satu penyakit, ada satu masalah, maka perbanyak bismillah seperti ulama ini tanpa hitungan. Perbanyak aja dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga setiap sesuatu kebaikan apapun bentuknya, kita dari masuk rumah, buka pintu, mau makan dan sebagainya, bacalah sekurang-kurangnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tambah-tambahan yang seperti Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kita kata makan, atau ketika kita masuk ke rumah, atau kita mau naik kendaraan, tentu ada bacaannya. Ya, tapi kita dahulukan juga dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali ketika kita ke tempat hal-hal yang kotor, atau mungut sampah atau kotoran, ataupun kita lagi cebok atau masuk ke kamar mandi. Nah, itu tidak disunahkan, tidak boleh kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada tuntunannya. Jadi lazimkanlah baca bismillah ketika kita punya persoalan ataupun ketika sakit. Mengambil daripada cerita seorang ulama yang melazimkan bacaan bismillah sehingga Allah sembuhkan penyakitnya. Baik, nanti akan dilanjutkan kepada pasal atau kepada bagian part yang kedua atau sesi yang kedua mengenai keberkahan, keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagikan kepada saudara kita yang membutuhkan, yang lagi sakit, yang mungkin biayanya besar dan sebagainya. Kita kasih ini ilmu mudah, insya Allah Allah sembuhkan. Jadi tanpa biaya. Kalian telah menolong saudara-saudara kalian. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, ya, agar ada interaksi antara kita. Dan jangan di-skip iklannya. Ya, dan juga jangan di-skip ketika kita sedang menerangkan. Kenapa? Jangan sampai nggak pas atau kurang sempurna di dalam mendengarkan satu masalah dalam agama. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا.